Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi'ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi-pagi ini bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh berjamaah, zikir, tilawah, dan tadi mungkin seperti malam terakhir dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan seluruh aktivitas pagi kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tercurah kepada qudwah hasanah teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang istiqamah jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kultum yang sambil tema adalah tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Nanti di hari kiamat ada satu manusia yang sangat sibuk di akhirat. Ya. Sibuk untuk apa? Ya, sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada hari itu seorang suami akan lari dari istrinya. Istri lari dari suaminya. Anak lari dari orang tuanya. Orang tua lari dari anaknya. Pasangan lari dari pasangannya. Sahabat lari dari sahabatnya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idin yughni. Pada hari itu semua orang sibuk mengurus dirinya sendiri. Di hari itu semua keluarga akan tercerai-berai, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya. Tapi ada satu manusia yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia malah sibuk menyelamatkan umatnya. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang, termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi disebut dengan dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk mengurus dirinya sendiri. Tapi Rasulullah SAW satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Beliau SAW sibuk banget. Dalam riwayat digambarkan tentang bagaimana sibuknya Rasulullah. Ketika sedang di padang mahsyar, Rasulullah mencari mana umatku, mana umatku. Di saat pada hari itu manusia tenggelam dalam lautan panas yang luar biasa, di mana matahari di sepenggalan di atas kepalanya, manusia tenggelam dalam lautan keringat. Ya. Semua manusia pada saat itu telanjang. Ya, tapi sekali lagi yang terjadi saat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Tapi Rasulullah SAW mencari umatnya. Mana umatku? Mana umatku? Dikumpulkan semua umatnya, kemudian Nabi sujud pada Allah dalam sujud yang sangat lama. Hingga Allah mengatakan, Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Mintalah, maka akan aku beri. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan yang engkau janjikan. Allah kembali menegaskan, wahai Muhammad, mintalah. Rasulullah kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberikan minum kepada umatku. Mereka kehausan ya Allah. Kasihan mereka kepanasan di bawah terik matahari yang sepenggalan di atas kepala. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minumlah kepada umatmu. Beliau kemudian memanggil umat-umatnya untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu. Luar biasa, cintanya Rasulullah kepada umatnya, diberikan minum satu persatu, tidak didelegasikan. Ya. Sekian miliar manusia yang menjadi umatnya yang dikumpulkan di Telaga Kautsar, Rasulullah memberikan minum satu persatu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan mendapatkan minum dari Telaga Kautsar yang diberikan Rasulullah SAW langsung. Ya. Wahai umatku, kata Rasulullah. Betapa luar biasa kebodohan Nabi kepada umatnya. Rasulullah sudah jam masuk surga. Surganya yang tertinggi, surga Firdaus. Sudah tunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus. Tapi beliau tak rela. Beliau tak ingin umatnya tidak ikut bersamanya. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditampakkan kepada beliau, ini Firdaus, ini surgamu ya Muhammad. Nabi tak tersenyum sedikit pun. Beliau bertanya lagi, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus. Umatku di mana ya Allah? Subhanallah. Sekalipun sudah ditunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau akan menempati surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, beliau tetap bertanya, umatku di mana? Umatku di mana? Ya, kita ingat bahwa sebelum wafatnya Rasulullah SAW juga mengingat umatnya. Ya. Sebelum wafat, kalimat yang keluar dari bibir Rasulullah adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Mereka di padang mahsyar, ya Muhammad. Maka Rasulullah langsung keluar dari surga mencari umatnya. Ia beri minum satu persatu. Wahai umatku, betapa bahagianya beliau ketika bertemu dengan umatnya dan memberikan minum satu persatu dari telaga Al-Kautsar, yang setelah minum minuman tersebut kita tidak akan merasakan haus lagi. Beliau ketemu umatnya kayak ketemu kasih lamanya. Terus berinum sekali teguh, kita akan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah sibuk mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Ya. Setelah minum Rasulullah SAW sujud kembali. Ya, setelah kita memberikan minum kepada umatnya, Rasulullah SAW sujud kembali. Sujudnya lama sekali. Sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, akan berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat, jalan yang membentang di atas neraka jahanam, di mana umat manusia harus melewati jalan tersebut untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Ya, selamatkan umatku dari sirat, artinya jangan sampai mereka terjebur ke dalam neraka jahanam ketika melewati sirat tersebut. Kata Allah, maka tunggulah di ujung sirat. Maka tunggulah di ujung sirat. Nabi nunggu di sambil mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Maka umatnya yang banyak yang berhasil melewati sirat, ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya banyak yang jatuh ke dalam neraka, langsung Rasulullah SAW sujud kembali. Ya. Jadi di ujung sirat Rasulullah berdoa,
Ya Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Namun tidak semuanya umat Muhammad ini kemudian bisa melewati sirat, tergantung pada amal ibadahnya selama di dunia. Ya. Ada yang bisa melewatinya sambil berlari secepat kilat, ada yang bisa melewatinya sambil berjalan, ada yang bisa melewatinya sambil merangkak, ada yang baru saja menjejakkan kakinya di sirat, melangkah satu langkah jatuh ke dalam neraka jahanam. Setelah Rasulullah melihat banyak umat yang jatuh ke dalam neraka, langsung ya sujud kembali kepada Allah. Sujud yang lama sekali. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kamu inginkan? Ini Rasulullah ya, sibuknya luar biasa. Setelah tahu bahwa tidak semuanya umatnya bisa melewati sirat, ya siratal mustaqim ini, kemudian Rasulullah minta bersujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan Rasul yang kedua berikutnya adalah, ya Allah, selamatkanlah seorang dari neraka yang di dalam hatinya ada iman walau sekecil biji kurma. Ya. Jadi yang diantara yang jatuh ke neraka tadi ada orang-orang yang beriman yang imannya mungkin hanya sebesar biji kurma, kecil sekali. Maka akhirnya kata Allah, selamatkan mereka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat dengan air mata kasihan, memeluk mereka dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Setelah selesai, Nabi kembali ke hadapan Allah. Di bawah ars Nabi sujud kembali yang lama. Dalam sujud yang lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari neraka yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Kalau tadi sekecil biji kurma, ini ya lagi sekecil biji jagung. Nah, maka Allah berfirman, maka keluarkanlah lagi sekian juta umat Muhammad. Ya. Kemudian Nabi masih kembali lagi ke ars Allah, bersujud kembali. Ya Muhammad, bangkit, apa yang kau inginkan? Maka perintah Rasul berikutnya adalah, keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman walau sekecil biji sawi, ya, sebesar zarah. Ya. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, aku izinkan lagi-lagi Rasulullah ke neraka menyelamatkan umatnya. Dan masih kembali lagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di ars Allah, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang kau miliki, selamatkan umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Ya. Jadi yang terakhir ini, selamatkan umatku yang mereka tidak punya amal sama sekali, nggak pernah beribadah kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Maka kemudian Allah mengatakan, Allah aku izinkan. Maka Nabi Muhammad kembali lagi ke neraka menyelamatkan umatnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, terkadang kita merenung, masih pantaskah kita untuk mendudukanmu? Masih pantaskah kita mengharapkan syafaatmu? Masih pantaskah kita menunduk terpaku mengucapkan salawat ketika nama disebut di tengah deretan kesalahan dan dosa yang kita perbuat, di tengah rangkaian kelalaian yang kita ukir, di tengah kemaksiatan yang menambah panjang dosa-dosa kita. Ya Rasulullah, perkenankanlah aku mencintaimu semampuku dengan segala kelemahan dan kenaifanku, dengan segala kealpaan dan kelalaianku. Ya Rasulullah, aku memiliki mimpi
ketika dia melahir, aku akan manggil engkau jauh dari sana. Di antara jutaan lautan umat manusia, aku akan berteriak, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Dan aku berharap, aku sungguh berharap engkau akan menolehkan aku dan berkata, itu umatku. Ya, sungguh aku ingin ya Rasulullah, aku ingin jadi bagian dari bahasan panjang umat yang mendapatkan syafaatmu. Aku ingin jadi bagian dari umat yang tersenyum berzikir di belakangmu. Salam cinta dari kami, salam rindu dari kami. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Maka perbanyak salawat, perbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW dan berdoa kita kepada Rasulullah, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah sejak dari padang mahsyar saat Rasulullah memberikan minum dari Telaga Al-Kautsar, dan kita berharap menjadi salah seorang pengikutnya yang mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, ingin bertangga dengan Rasulullah di surga Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi umat diri Rasulullah SAW, yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat, dan dia senantiasa berzikir dengan zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Itulah yang akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumul akhir nanti, sehingga kita diselamatkan dari panasnya api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit yang ada manfaatnya buat kita untuk senantiasa mencintai, senantiasa merindukan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.